Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya mahasiswa dari Universitas Respati Indonesia, jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit. Saya sangat senang untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan dan penting untuk pengembangan inovasi di rumah sakit. Ketika kita berbicara tentang rumah sakit, kita memahami bahwa ini adalah tempat yang sangat penting dalam masyarakat kita. Rumah sakit tidak hanya menjadi tempat penyembuhan, tetapi juga pusat inovasi dalam dunia kesehatan. Inovasi di rumah sakit sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas perawatan, dan hasil pasien. Sudah banyak contoh inovasi yang telah terjadi di dunia rumah sakit. Mulai dari penerapan teknologi canggih seperti sistem manajemen informasi kesehatan, penggunaan robot untuk operasi yang lebih presisi, hingga pengembangan perangkat lunak pintar untuk pemantauan pasien secara real time. Semua ini bertujuan untuk memberikan perawatan yang lebih baik dan responsif. Meskipun begitu, kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan inovasi di rumah sakit. Tantangan finansial, kepatuhan terhadap regulasi, dan adopsi teknologi oleh tenaga medis adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Namun, melalui kerjasama antara pihak rumah sakit, industri, dan pemerintah, kita dapat mengatasi hambatan ini. Salah satu hasil positif dari pengembangan inovasi di rumah sakit adalah peningkatan kualitas hidup pasien. Dengan adopsi teknologi terbaru, pasien dapat mendapatkan diagnosis yang lebih cepat, perawatan yang lebih personal, dan pemantauan jarak jauh untuk kondisi kronis. Semua ini tidak hanya mengurangi beban pasien, tetapi juga meningkatkan efektivitas perawatan. Di masa depan, kita dihadapkan pada lebih banyak tantangan dan kesempatan. Tantangan tersebut membutuhkan keberanian untuk menciptakan perubahan, tetapi sekaligus membuka peluang untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Terdapat banyak inovasi yang dapat membantu pengembangan di rumah sakit, meningkatkan efisiensi, kualitas perawatan, dan pengalaman pasien. Salah satunya ialah telemedicine yang akan kita bahas sekarang. Telemedicine adalah penerapan teknologi komunikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh. Ini mencakup konsultasi medis, diagnosis, pemantauan kondisi pasien, dan berbagai layanan kesehatan lainnya yang dapat diakses melalui komunikasi online. Manfaat telemedicine yang pertama, aksesibilitas. Telemedicine memberikan akses kesehatan yang lebih baik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan konvensional. Yang kedua, efisiensi waktu. Pasien tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke rumah sakit atau ke klinik. Mereka dapat berkonsultasi dengan dokter atau spesialis tanpa meninggalkan rumah mereka. Yang ketiga, pemantauan kondisi kronis. Telemedicine memungkinkan pemantauan pasien secara real time, terutama bagi mereka dengan kondisi kronis. Ini dapat meningkatkan manajemen penyakit dan pencegahan komplikasi. Yang keempat, peningkatan konsultasi. Konsultasi online memungkinkan pasien untuk berkonsultasi
dengan spesialis dari seluruh dunia tanpa harus berpergian. Ini memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, atau yang terakhir, penyediaan layanan darurat. Dalam situasi darurat, telemedicine dapat memberikan akses cepat dan membantu pasien mendapatkan bantuan medis dengan lebih efisien. Ada tantangan terhadap penerapan telemedicine. Tantangan yang utama adalah keamanan data pasien. Dalam mengimplementasikan telemedicine, perlu adanya sistem keamanan yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi privasi kesehatan. Yang kedua, koneksi internet. Di beberapa daerah, ketersediaan koneksi internet yang kurang baik dapat menjadi kendala. Solusi dapat melibatkan pengembangan infrastruktur digital dan teknologi yang lebih efisien. Yang ketiga, kesadaran dan pendidikan. Pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan telemedicine perlu ditingkatkan. Kesadaran akan potensi pelayanan kesehatan online akan membantu meningkatkan adaptasi. Terus ada pengembangan di masa depan. Inovasi pengembangan telemedicine di masa depan. Yang pertama, telemedicine terintegrasi oleh AI dan analisis data. Pengembangan telemedicine dapat melibatkan integrasi kecerdasan buatan atau AI untuk diagnosis yang lebih akurat dan analisis data pasien yang lebih canggih. Yang kedua, penggunaan VR dan AR. Teknologi VR dan AR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman konsultasi yang lebih imersif dan mendukung perawatan jarak jauh. Yang ketiga, kemitraan dengan industri teknologi. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dapat mempercepat pengembangan dan menyediakan solusi yang lebih inovatif. Telemedicine membuka pintu untuk era baru dalam pelayanan kesehatan, membawa manfaat besar bagi pasien dan menyedia layanan. Mari kita bersama-sama mendukung pengembangan teknologi ini agar dapat terus memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan inklusif. Terima kasih. Penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.